Dan tidak ada juga yang bisa saya salahkan jika orang juga menganggap. Sebagian menyatakan, mungkin saja ada bahagian daripada kedunguan, kebodohan yang ada pada detik ini. Tapi apalah itu artinya dibandingkan dengan sebuah sistem dan values niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini. Saya tidak lagi membutuhkan hal yang luar biasa, puji sanjung yang hebat, menyatakan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan atas kepemimpinan saya di partai ini sudah tepat dan tepat sekali. Kalaupun itu terjadi, saya bersyukur. Kalaupun itu dianggap tidak, saya juga bisa memahami itu. Tapi hal yang menjadi tingkat kepedulian saya yang paling utama, terlalu mahal sebuah nilai persatuan yang telah kita miliki sebagai satu bangsa untuk terusakkan atau dirusak oleh hanya kepentingan sesaat, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, bahkan mengatasnamakan absolut kebenaran. Sebuah periodisasi yang kita lalui hari ini karena masa lalu, dan masa depan karena hari ini. Sebuah rangkaian panjang perjalanan kehidupan. Maka ketika semua judgement kesalahan ditujukan kepada siapa saja terhadap apa yang dikesankan masa lalu yang salah, apa itu artinya terhadap persiapan kita menyongsong masa depan anak dan cucu kita ke depan? Wawasan perspektif pemikiran seperti inilah yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Bangsa yang besar, bangsa yang telah mendapatkan anugerah, karunia oleh Sang Maha Pencipta, yang tidak semua bangsa-bangsa lain memilikinya di permukaan bumi ini. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, kalau kita tidak pintar, tidak mampu untuk mensyukurinya. Alam akan bereaksi untuk itu. Maka semua nilai-nilai kesombongan, absolut kebenaran, judgement kesalahan pada siapapun itu, bangsa ini berharap banyak. Sudahin itu. Bangkitlah untuk menatap masa depan bangsa ini yang memerlukan kerjasama, sinergitas, kekuatan, saling bahu-membahu tanpa memandang, membedakan suku, agama, apapun itu latar belakangnya. Ini yang kita butuhkan. Ini yang kita butuhkan. Nasdem menempatkan pemikiran-pemikiran dan perspektif seperti ini karena dia yakin dan percaya nobody is perfect. Tidak ada siapapun yang sempurna, termasuk diri yang berbicara ini, ataupun siapapun yang sedang berkuasa saat ini. As human being, kita punya kelebihan, tapi kita juga punya banyak kekurangan. Tugas kita bersama untuk membuka mata hati dan kata hati kita. Tempatkan pikiran-pikiran positif thinking kita ke depan. Negeri membutuhkan kita semuanya. Menjauhkan kita daripada seluruh inisiasi pikiran-pikiran yang memang menjudgment, yang hanya memberikan tuduhan-tuduhan, yang memberikan hanya pikiran-pikiran sempit. Sayang 1000 sekali. Kita harus mampu bangkit untuk mampu berkompetisi menghadapi kompetisi besar kehidupan ini. Apabila tidak, kita akan semakin tertinggal. Walaupun seluruh anugerah karunia yang telah ada pada negeri kita ini, dengan posisi yang strategis, demografis yang
besar, sumber daya kekayaan alam yang hebat, itu bisa terkalahkan oleh karena ketidakmampuan kita mengelola cara berpikir yang sehat. Tidak ada waktunya lagi bagi kita untuk berpikir dan memberikan toleransi kepada pikiran-pikiran yang intoleran. Toleransi adalah kepada yang juga memberikan toleransi. Sejatinya nasionalisme, sejatinya pikiran-pikiran kebangsaan itu adalah melekat dengan sikap-sikap yang penuh toleransi. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Nasdem. Maka pikiran-pikiran yang mengajak kita untuk berlari sedikit pun dari komitmen nilai-nilai konsistensi kebangsaan kita, kita tidak akan beri tempat itu. Nasdem tetap merupakan garda yang paling terdepan mempertahankan ideologi kebangsaan ini. Nasdem ingin membuka cakrawala perspektif berpikir kita. Jangan pernah sekalipun meragukan sejatinya komitmen nasionalisme kebangsaan Nasdem. Karena itulah sejatinya Nasdem. Jadi dengan rasa bangga dan bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, dari hasil pemikiran itulah kami mencoba memahami. Dalam satu sistem demokrasi yang kita miliki, semua pihak berhak untuk memberikan saluran idealismenya, memiliki obsesi dirinya untuk memberikan dharma bakti dirinya guna memimpin negeri ini. Dan kesempatan itu ada pada pemilihan umum. Nasdem menghargai anak-anak bangsa, siapapun itu, dari manapun itu, dari partai manapun itu, kelompok manapun itu, yang mempunyai niat yang baik untuk mendharma baktikan kehadiran dirinya memimpin negeri ini. Dan Nasdem mempunyai keyakinan semua itu adalah anak-anak bangsa yang baik, pilihan-pilihan yang baik. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif, baik secara makro maupun mikro, sejalan dengan apa yang kami yakini. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah. Jika saudara Rashid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu untuk juga membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya. Kita tidak hanya bisa membangun perjalanan kehidupan bangsa ini dengan melihat aspek pembangunan fisik semata-mata. Itu diperlukan dan amat kita perlukan. Tapi yang tidak kalah lagi diperlukan adalah nation and character building, membangun karakter anak-anak bangsa ini. Kedua-duanya ini kita perlukan. Maka tugas utama Bung Anies nantinya adalah melihat kembali sejauh mana nilai harkat dan martabat kehidupan kebangsaan kita yang sudah berhasil untuk diteruskan, yang belum berhasil untuk diperbaiki.
Pikiran-pikiran moderat ini yang ditawarkan oleh Nasdem. Nasdem ingin mempertegas komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Jokowi Maruf Amin ini sampai akhir masa jabatannya. Karena tidak ada perbedaan apapun yang kami rasakan secara prinsipal. Kekurangan pasti ada. Dan inilah tugas sahabat, tugas partai koalisi yang berada dalam pemerintahan untuk selalu mengawal dengan nawah itu, niat baik, apa yang terbaik, baik untuk pemerintahan, baik untuk bangsa dan negara ini. Semoga semua apa yang saya utarakan ini memberikan penjelasan pada kita. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Saudara, saya mengaturkan terima kasih atas semua perhatian saudara. Saya meminta saudara untuk mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Perjalanan masih panjang. Tegur, katakan yang tidak cepat, katakan yang tidak cocok, katakan yang dia barangkali tidak sesuai dengan apa yang saya utarakan pada hari ini, agar proses interaksi ini menghasilkan sesuatu, upaya perbaikan atas kekurangan kita sebagai umat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan ridho-Nya dan perlindungan bagi kita semuanya. Ya Allah, terimalah doa kami. Terima kasih. Kita akan dengarkan pikiran-pikiran dan sambutan dari Bung Anies Baswedan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Nasdem.